Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FE8 dengan challenge Skillful Kesehatan akan menjelaskan tentang hasil proyek kami yaitu Careful. Anggota dari kelompok kami sendiri yaitu adalah Muhammad Rafai, Muhammad Farid Bayhaqi, Muhammad Alvito Santosa, Syifa Hadiarti Aulia, dan Nurul Ismawati. Boleh di next? Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang overview, problems, future, target market, timeline, user flow, wireframe, dan demonstrasi dari website Careful. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa itu Careful. Kepada rekan saya Nurul, dipersilahkan. Baik, apa itu Careful? Careful adalah platform kesehatan berbasis telemedicine yang dapat diakses melalui website yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsultasi secara online dengan dokter. Nah, untuk Careful sendiri mengusung 3 prinsip, yaitu yang pertama, menyediakan fitur konsultasi kepada user yang dapat diakses secara mudah dan nyaman dengan menggunakan perangkat gadget yang dimiliki. Yang kedua, yaitu membuat sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh user. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat akan manfaat dari telemedicine atau aplikasi konsultasi dokter secara online. Untuk problemnya sendiri, ada 3, yaitu yang pertama, minimnya fasilitas kesehatan berupa edukasi telemedicine yang mampu diakses oleh masyarakat sekaligus. Yang kedua, penambahan fasilitas konsultasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa perlu datang langsung ke layanan kesehatan. Yang ketiga, masyarakat membutuhkan fasilitas untuk mengecek apakah berat badannya sudah ideal atau belum, sehingga masyarakat bisa lebih menjaga pola makan demi mendapatkan tubuh yang ideal. Untuk fiturnya sendiri terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu konsultasi online dengan dokter, kemudian ada artikel, yang ketiga yaitu BMI kalkulator. Untuk fitur yang pertama yaitu konsultasi online. Terdapat 2 sisi, yang pertama dari sisi user, yaitu proses konsultasi dimulai dari pemilihan kategori dokter seperti dokter umum, dokter anak, dokter gigi, dan lain-lain. Lalu pilih dokter yang diinginkan, atur jadwal untuk buat janji dengan dokter yang dipilih. Setelah itu, user dapat melakukan konsultasi dengan dokter menggunakan fitur chat. Untuk sisi yang kedua, yaitu dari sisi dokter, dokter dapat masuk ke aplikasi dengan login akun dokter atau membuat terlebih dahulu akun. Setelah masuk, dokter akan disajikan daftar user untuk membalas chat user yang melakukan konsultasi. Untuk fitur yang kedua, yaitu artikel, user dapat membaca beberapa artikel kesehatan yang disediakan dalam website. Dapat diakses melalui halaman artikel. Yang ketiga, yaitu fitur BMI kalkulator. User dapat mengetahui apakah ia masuk dalam kategori berat badan ideal atau tidak. Dapat diakses melalui halaman BMI kalkulator. Nah, untuk target marketnya sendiri yaitu pria atau wanita yang berusia 17-50 tahun yang membutuhkan layanan kesehatan online serta memiliki kemampuan dalam mengakses website pada browser, baik pada smartphone, laptop, atau device lainnya. Oke, terima kasih untuk Nurul atas penjelasannya. Selanjutnya untuk timeline, user flow, dan wireframe akan dijelaskan oleh rekan saya Farid. Kepada Farid, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Syifa. Di sini saya akan menjelaskan timeline dari pengerjaan Project Careful sendiri, yaitu dari tanggal 28 sampai tanggal 16. Next. Di sini ada user flow dari Project Careful sendiri. Di dalamnya terdapat konsultasi, artikel, BMI kalkulator. Untuk wireframe UI Careful, yang pertama dari sisi user ada login dan register. Dan yang kedua dari sisi user ada landing page dan artikel. Kemudian yang ketiga ada kategori dokter dari sisi user. Dan yang keempat ada pilih jadwal konsultasi dari sisi user. Dan yang kelima ada chat konsultasi dari sisi user. Untuk sisi dokter terdapat login register dan chat konsultasi dari sisi dokter. Oke, terima kasih untuk Farid atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi final Project Careful yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alvito, Rafai, dan saya sendiri. Untuk pertama-tama di sini akan menjelaskan tentang landing page.
Kepada Alvito dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Syifa. Di sini kita terdapat ada 4 navbar, yaitu home, konsultasi, artikel, dan kalkulator BMI. Dan juga ada CTA di sebelah kanan, yaitu login dan register. Setelah itu di banner ada ucapan selamat datang untuk user, juga CTA untuk mempelajari lebih lanjut apa itu Careful. Selanjutnya, banner main kedua ada pelayanan kami. Di sini kita mendapatkan 3 fitur dari Careful itu sendiri. Ada konsultasi online, ada medis yang profesional, dan dokter yang berkualitas. Dan main yang ketiga, di sini task kami yaitu kenalan sama Careful, yaitu apa sih Careful itu tersendiri. Dan juga ada main selanjutnya yaitu artikel kesehatan, di mana kita bisa membaca artikel-artikel kesehatan untuk tubuh kita. Dan juga selanjutnya ada CTA untuk artikel lainnya, dan di bawah ada footer untuk website Careful. Oke, terima kasih Alvito atas penjelasannya. Selanjutnya akan masuk ke artikel yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini terdapat artikel kesehatan terpopuler. Total ada 9 buah artikel yang dapat dibaca oleh user. Untuk membaca artikelnya itu sendiri, dapat diklik baca selengkapnya. Nah, lalu akan muncul untuk full text artikelnya seperti tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kanan itu ada beberapa artikel lain yang dapat dibaca. Oke, untuk artikel keseluruhan sama, jadi kita akan beralih ke fitur BMI Kalkulator. Nah, di sini terdapat kalkulator BMI yang dapat menghitung body mass index kita. Dapat dimasukkan berat badan dan tinggi badan. Diklik, nah nanti akan muncul hasilnya, yaitu berat badan kamu normal. Seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke fitur konsultasi yang akan dijelaskan oleh Rafai. Kepada Rafai dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Siva atas kesempatannya. Jadi dalam fitur konsultasi ini terdapat 2 bagian. Yang pertama kategori dokter dan ruang konsultasi. Jadi pada bagian kategori dokter ada beberapa kategori. Sebagai contoh kita pilih semua dokter saja. Semua dokter. Lalu kita pilih satu dokter, contohnya paling atas. Lalu ada metode pembayaran, kita pilih aja salah satu. Lalu lanjut buat janji. Pada halaman ini kita bisa isi form di bawah seperti mengisi nama dan mengisi keluhan, lalu kita klik konfirmasi. Nah, jika kita belum login, maka kita akan disuruh login dulu. Kita bisa klik ke landing page. Kalau kita belum punya akun, kita bisa daftar dulu. Kita klik daftar di sini, kita masukkan nama, terus email, terus kita masukkan password. Nah, lalu kita klik daftar. Nah, kalau email sudah terdaftar, berarti akan muncul seperti itu. Jadi kita login aja menggunakan email yang sudah terdaftar. Kita klik login, maka kita akan kembali ke halaman konsultasi tadi. Lalu kita masukkan lagi nama kita, terus keluhan kita, terus kita klik konfirmasi. Jika berhasil akan muncul alert, lalu kita akan diarahkan ke ruang konsultasi. Pada ruang konsultasi ini kita akan mengambil data chat dari API. Jika sudah keluar akan seperti ini, kita klik chat icon ini. Nah, maka akan muncul chat room seperti ini. Jadi kita masukkan pesan di bawah sini. Lalu kita kirim. Nah, maka pesan akan terkirim. Jadi kita tinggal nunggu dokternya balas. Tapi karena ini nggak real time, jadi kita harus, untuk menerima pesan, kita harus klik tombol refresh yang ada di samping tombol kirim. Jadi kita refresh dulu. Nah, jadi dokternya sudah balas, maka kita akan menerima pesan di sebelah kiri. Nah, jadi kita sudah bisa chat dokter secara real time juga sih. Ya, gitu. Jadi setelah kita chat dengan dokter, kita bisa logout dari navbar yang ada di atas. Kita klik tombol logout. Maka kita sudah terlogout. Jadi jika kita tidak punya akun,
ruang konsultasi tidak akan muncul. Jadi akan muncul seperti ini. Kalau kita klik mulai konsultasi di bawah, kita akan balik ke kategori dokter. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator utama. Oke, terima kasih Rafai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.